selamat datang di channel YouTube Sylvia. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di bawah ini. Sebelumnya, jangan perkenalkan diri, nama saya Sylvia dengan NIM 220601999. Kali ini akan menjelaskan pembelajaran tentang peraturan perundang-undangan di kelas 5. Sebelum belajar, kita bernyanyi dahulu ya anak-anak. Judul lagunya Aturan Yuk Dipatuhi ciptaan KJP. 3, 2, 1. Aturan yuk dipatuhi demi ketertiban. Aturan yuk dipatuhi demi keamanan. Aturan yuk dipatuhi demi kedamaian. Aturan yuk dipatuhi demi ketentraman. Aturan yuk dipatuhi demi ketertiban. Aturan yuk dipatuhi demi keamanan. Aturan yuk dipatuhi demi kedamaian diri kita dan seluruh masyarakat. Buang sampah di tempatnya, tidak ngebut berkendara. Bila ada salah paham, lebih baik bermaafan. Hormat pada orang tua, santun saat berbicara, selalu jaga kelakuan, hidup rukun dalam perbedaan. Aturan yuk dipatuhi demi ketertiban. Aturan yuk dipatuhi demi keamanan. Aturan yuk dipatuhi demi kedamaian diri kita dan seluruh masyarakat. Buang sampah di tempatnya, tidak ngebut berkendara. Bila ada salah paham, lebih baik bermaafan. Hormat pada orang tua, santun saat berbicara, selalu jaga kelakuan, hidup rukun dalam perbedaan. Buang sampah di tempatnya, tidak ngebut berkendara. Bila ada salah paham, lebih baik bermaafan. Hormat pada orang tua, santun saat berbicara, selalu jaga kelakuan, hidup rukun dalam perbedaan. Kali ini kita akan belajar tentang peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan untuk mengikat. Misalnya peraturan undang-undang, peraturan presiden, dan lain-lain. Sedangkan peraturan adalah petunjuk tentang tingkat
tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, tata tertib sekolah, peraturan pinjaman buku di perpustakaan. Seperti halnya peraturan perundang-undangan, peraturan juga memiliki kekuatan untuk mengikat. Ada beberapa macam peraturan. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan tingkat pusat, yang kedua peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang, yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintahan dan Peraturan Presiden, yang keempat Peraturan Menteri dan setingkat Menteri. Lalu untuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peraturan daerah tingkat provinsi dan peraturan gubernur. Yang kedua, peraturan daerah tingkat kabupaten kota dan peraturan bupati atau wali kota. Yang ketiga, peraturan desa atau pemerintahan setingkat desa. Selanjutnya untuk contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat antara lain yang pertama Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Pidana. Selanjutnya untuk contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat yaitu yang pertama Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Undang-undang ini lebih lazim disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur tindakan negara kepada pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Contoh lain adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintahan pusat pada tahun 2000. Undang-undang ini lebih lagi disebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perpajakan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintahan juga mengatur lalu lintas di jalan raya. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1902. Isi undang-undang ini adalah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk contoh peraturan perundang-undangan tingkat daerah antara lain yang pertama Peraturan Daerah tentang Larangan Merokok di Provinsi DKI Jakarta. Sejak tahun 2006, pemerintahan daerah Provinsi Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005. Peraturan ini berisi tentang larangan merokok di tempat umum. Secara tegas, Perda ini melarang perokok untuk merokok di tempat umum. Tempat umum tersebut misalnya pinggir jalan, terminal, restoran, mal, dan kantor-kantor pemerintahan. Yang kedua yaitu pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nagroi Aceh Darussalam. Dari Jakarta, kita berpindah ke provinsi paling barat di Indonesia. Provinsi tersebut adalah Nagroi Aceh Darussalam. Yang ketiga yaitu berperan serta menegakkan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah tidak hanya ada di provinsi saja, peraturan daerah juga dibuat oleh pemerintahan kabupaten, kota, contohnya seperti peraturan tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Selain itu, ada beberapa peran yang mesti kita lakukan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu kita harus mengenali dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu mendorong orang lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Terima kasih. Ingat ya, warga yang baik adalah dia yang mampu menaati peraturan. Oh iya, sedikit informasi untuk perbedaan antara undang-undang tingkat pusat dan tingkat daerah, yaitu yang pertama
undang-undang tingkat pusat berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk undang-undang tingkat daerah berlaku di daerah setempat. Yang kedua yaitu undang-undang tingkat pusat dibuat oleh pemerintahan pusat, sedangkan undang-undang tingkat daerah dibuat oleh pemerintahan daerah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.